warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan kelas 11, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Oh iya, bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian yang selanjutnya B, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Di sini pembahasannya adalah penerapan demokrasi Pancasila. Jadi bagaimana di Indonesia itu adalah demokrasinya berjalan dengan lancar atau tidak. Kalau berbicara tentang demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian Pancasila adalah 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dari 1 sampai 5, ya. Nah, ini kalian bagaimana penerapan demokrasi Pancasila berjalan atau tidak di Indonesia. Nah, di sini yang pertama prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi di sini adalah karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, di sini demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat, kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, kemudian mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, ini ya memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain, ya. Kemudian negara kita adalah negara demokrasi. Di sini ada sudut pandang normatif. Nah, dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemegang kekuasaan di Indonesia adalah dari rakyat, ya. Pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pertama adalah di sini persamaan, apakah persamaan di dalam hukum, ya. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi harus balance, harus harmonisasi. Kemudian kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral di sini adalah kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mempertanggungjawabkan, ya, perbuatan-perbuatannya, apakah kepada Tuhan, kepada diri sendiri dan orang lain. Kemudian mewujudkan rasa keadilan. Jadi harus adil, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengambilan keputusan di sini adalah musyawarah mufakat. Kemudian yang selanjutnya adalah persatuan nasional. Jadi dari Sabang sampai Merauke bersifat kekeluargaan. Kemudian menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Menjunjung tinggi cita-cita yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 2, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini untuk periodisasi perkembangan demokrasi pada masa-masa di sini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 dan seterusnya. Nah, kalian boleh melihat di buku paket ataupun di yang lainnya, di media yang lainnya berkaitan dengan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut. Nanti dicatat, ditulis di buku pendidikan kewarganegaraan, ya. Kalian hanya merangkum saja tugasnya berkaitan dengan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Cukup sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Pendidikan kewarganegaraan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.